tapi putih, Apanya putih? semuanya sekujur tubuh. Bajunya putih. Bajunya pakai jenggot gitu nggak? Enggak, jenggot tipis gitu. Oke, jenggot tipis. Terus diajak kemana? Ke atas, Dari tubuh si Lasmi itu diangkat dibawa ke atas. lihat diajak terbang. Diajak terbang. Terus abis itu 6 jam terbang apa gimana? Diam di dalam tuh, Dalam tong. Tongnya gimana? Gelap apa? airnya gelap. Cuma ditemani sama satu lilin kecil. Ada lilin di sana gitu. Terus yang jemput tuh berarti laki-laki. Beliau bilang apa? Ada bilang sesuatu nggak? Ada Gek, di sini ya ikut kakek. Kakek mau ngajak ke satu tempat. Kemana tadi? Terus? Kakeknya bilang dia ikut aja orang yang dia mau tak selamatin. Orangnya kayak mau tak sama. Kemana tak gituin lagi. Ya ikut aja ya sini. Langsung mungkin pada saat itu udah kesadaran. Lasmi nggak lihat rohnya Lasmi itu seperti keluar dari tubuh. Kelihatan pakai baju rumah sakit itu. Badannya kelihatan kayak baju rumah sakit. Keluarnya rohnya si Laksmi rasanya dari mana? Badan. Dari sini gitu. Iya. Wow. Jadi banyak hal-hal yang secara logika itu kita nggak bisa pikirin tapi terjadi gitu. Antara percaya atau tidak percaya, tapi hal itu memang benar-benar terjadi sampai dokter pun heran kok bisa terjadi seperti ini gitu. Jadi awalnya kan setelah dia kan ada tumor ini menekan batang otak. Kemudian setelah dibuka, diambil tumornya, logikanya kan harusnya tidak ada yang menekan lagi nih batang otaknya. Tapi setelah di MRI ulang lagi, ternyata ada udara terjebak di situ. Udara terjebak di situ dan menekan sama seperti tekanan yang dilakukan oleh tumor itu gitu. Terus kok bisa kayak gini gitu? Kata dokter kalau air terjebak, kita bisa miring-miringin gini dan air itu kan keluar dia dari tempatnya. Tapi ini udara. Gimana caranya ngeluarin udara? Sama kayak balon tuh gimana caranya? Masa dibuka lagi? Terus dokter bilang ini saya tidak akan melakukan hal yang sama seperti itu dengan resiko yang sebesar itu yang udah bisa dilewati kan. Istilahnya gini, dok, sampai saya bilang gini, dok, kenapa dokter nggak bilang dikumpulin nih saya diiniin sama manajemen rumah sakit tuh saya di istilahnya diajak mediasi gitu, meeting lah, diajak meeting gitu loh tentang kondisi anak gitu. Terus saya bilang gini, dok, kenapa dokter nggak bilang sama saya bahwa setelah operasi akan terjadi seperti ini gitu kan, resiko operasi ini seperti ini, kalau terjadi seperti ini dokter bilang dari awal saya nggak akan operasi anak saya bilang gitu kan. Di rumah sakit nih ada ahli gizi, ada direktur rumah sakit saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, Bu, kalau ibu tanya tentang resiko sebuah operasi, ini bukunya setebal ini Bu, katanya gitu. Bahkan sebelum operasi pun ada pasien meninggal sebelum operasi loh. Takut. Itu dia bilang, kenapa? Karena bisa jadi kan kemungkinan akan ada salah bius atau apa, persiapannya itu ada. Bahkan pada saat operasi ada, setelah operasi ada. Dan anak ini sudah bisa melewati masa-masa kritis itu. Lalu kenapa ibu harus protes digituin saya? terus gimana ini udara ini kapan bisa ininya? Bisa keluarnya kan gitu. Saya kan butuh kepastian nih. Kan istilahnya kita udah melakukan hal yang sangat besar, sangat berisiko, tapi ternyata kok ada lagi gitu loh masalah baru. Nah, terus akhirnya kenapa bisa begini? Ada ini bapaknya kan ke gereja lah bertanya gitu. Ada pendeta lah gini. Kita sering ke sana bertanya juga. Akhirnya dikasih tahu lah bahwa ini loh, anak ini sebenarnya adalah pada kehidupan yang terdahulu
dia itu adalah seorang istilahnya orang suci gitu. Orang suci yang misinya tuh nggak tuntas di kehidupan dulu, sekarang lah mau dituntaskan. Dia tuh penyembuh dulu, istilahnya kayak ngubar-ngubarin gitu loh modelnya. Ya nggak tahu apakah pengobatannya itu kiri kanan, kita kan nggak tahu, tapi ya begitu profesinya dia dulu, orang suci ini. Nah dia ingin menuntaskan kembali misinya. Tapi kita salah dalam hal penyambutan gitu loh istilahnya, atau penyambutan upacara dan lain sebagainya. Sekarang giniin aja, matur di Rong 3 bahwa akan ada, kita akan bersedia untuk melakukan suatu upacara kalau dia nanti sembuh gitu. Matur lah ya Pak ya, waktu itu di Rong 3 sampai nangis katanya bapaknya ini, yang kan di rumah sakit waktu itu. Habis itu setelah itu besoknya kira-kira 2 harinya lagi di CT scan lagi, hilang udaranya. Sampai dokter gini, ini udaranya kemana nih? Kondisinya 1 tahun lagi baru bisa hilang. 1 tahun lagi, paling cepat 1 tahun lagi baru bisa hilang. Terus dia bilang, ini nggak masuk akal ini, kok bisa hilang? Kemana dia? Oh ibu pasti rajin mobilisasi ya, rajin miring kanan, miring kiri. Ya tak gituin aja. Iya nah siapa aja, dia gede badannya. Saya sendiri di rumah sakit. Kan rumah sakit tau lah perawat nggak selalu standby kan kalau di kamar. Iya saya gituin aja. Oh syukurlah Bu, ibu pintar nih ngerawatnya gini-gini. Padahal saya nggak ada ngapa-ngapain. Gitu. Makanya banyak sekali hal-hal yang kayaknya kok nggak masuk akal gitu, tapi begitu dialami ya memang terjadi. Ada keajaiban itu ya. Ya, nggak bisa dijelaskan dengan logika istilahnya. Nah pas setelah operasi pertama kelas 6 SD ini kan, itu dah ngedrop lagi. Kadang-kadang kita itu cuma 1 hari di rumah, lagi masuk rumah sakit, cuma kena infus saja gitu. Nah kejadian bapak harus melinggih nih ke, memang ini kita bukan meminta atau enggak, memang kadang-kadang ada pendeta yang datang ke rumah. Yang pertama nih ke, ceritanya ada nyari kawitan, datang ke rumah, akhirnya disuruh ya melinggih gitu. Terus tahuin anak sakit, sampai yang pernah dicari beberapa sulinggih ke tempat rumah kontrakan, dulu masih ngontrak dulu gitu. Harus segera gitu. Karena masih perdebatan dalam mungkin batin orang tua itu nggak mungkin lah gitu, karena kalau itu pasti udah setak nggak bisa kemana-mana. Karena memang bapak sama ibu tuh secara ekonomi mungkin baru merasakan hasilnya bergerak di bisnis nih, karena dia pedagang dulunya, harus berhenti begitu. Gitu. Akhirnya ini nggak semu-semu terus begitu. Gitu. Memang akhirnya kita ketemu ya istilah pendeta, ini kita berobatnya boleh nyebut gini ya, kuncup. Nah di sanalah sekarang datang dari rumah sakit, besoknya ngedrop. Kita ya coba deh gitu, akhirnya kita cobalah berangkat ke sana. Akhirnya ditanganin sekali dan akhirnya cuma seminggu masih lumayan, nggak ngedropnya besoknya gitu. Memang kadang-kadang turun kesadaran kita bawa ke sana gitu, enggak lah sampai nginep 3 hari gitu bisa pulang gitu. Nah di sana akhirnya selama di sana kita menemukan ya adalah jalan sampai dia bisa sekolah, sampai dia tamat gini SD, udah itu sampai tamat SMP. Karena selama SMP itu keajaibannya kita pernah dipunis malahan tumornya hilang, karena dia bisa sampai olahraga main bulu tangkis loh. Dari semenjak dia nggak bisa ngapa-ngapain, diistimewakan lah di sekolah itu, akhirnya dia bisa main bulu tangkis, dia bisa gitu. Dulu suka renang, itu kan keajaiban gitu. Kita nggak menyangka juga akan operasi begini. Akhirnya yang nangani beliau itulah meninggal gitu. Nah dalam proses itu karena ada perubahan, makanya akhirnya orang tua maulah melinggih gitu, maulah beliau melinggih. Dan seiring waktu pun
orang tua melinggih, ini juga berkembang gitu sampai akhirnya itu dah yang cerita tadi bisa dia main bulu tangkis. Tapi mungkin karena dia harus tuntas, harus dioperasi, diangkat, makanya kita juga nggak memungkiri itu. Bukan berarti menyalahkan setelah melinggih kok nggak langsung sehat gitu. Saya nggak menyalahkan itu. Mungkin ini harus saya lakukan itu karena ada pembelajaran baru lagi yang selama ini yang belum rasakan sama istri, sama keluarga. Itu kan baru diprosesnya mungkin di bapak. Nah akhirnya setelah inilah kita bisa merasakan apa arti kehidupan sebenarnya. Kalau dulu kita mungkin berpikir gimana sih, karena kita berjuang ini dari benar-benar nol sekali, nggak ada apa. Jangankan begitu, kita pun mungkin masih pindah dari rumah ke rumah kos begitu. Makanya kita nggak menyalahkan lah, kita dalam artian masih berpikir gimana supaya kita benar-benar ngerubah hidup kita ke materi. Akhirnya dari inilah kita menyukuri arti dengan kehidupan ini. Kita rasakan, benar-benar kita rasakan hari ini. Gitu. Udah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Selamat datang kembali di channel YouTube Pasraman Bali Aging Spirit. Mohon izin, saat ini saya sedang berada di rumah seseorang yang sebelumnya sudah sempat berbagi di channel YouTube ini. Dan mohon izin juga kepada para guru yang ada di seluruh alam semesta, para dewata, leluhur suci, dan juga Bapak Ibu yang saat ini berkenan untuk menonton video ini. Ini adalah video yang mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak fans dari Sri Laksmi. Jadi saat ini kita melanjutkan ceritanya di part 2. Yang akan diceritakan saat ini adalah behind the scene atau cerita yang terjadi di balik proses dari operasi, kemudian keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam keluarga Sri Laksmi sepanjang range masa sakitnya Sri Laksmi yang terjadi di masa-masa transformasinya Sri Laksmi. Bagaimanakah ceritanya? Yuk kita langsung tanya sama Sri Laksmi. Halo, Swastiastu, Dani dan Sri Laksmi. Apa kabar? Kayaknya Sri Laksmi selalu baik dan wajahnya selalu cerah karena disupport oleh Mimi dan juga bapaknya. Saat ini saya mungkin lebih bertanya pada Mimi ya. Mimi yang mendampingi proses perjalanannya Sri Laksmi dari transformasi baru sakit, kemudian operasi 1, operasi 2 dan lain sebagainya. Mungkin Mimi bisa menceritakan beberapa behind the scene yang mungkin perlu diceritakan sama saudara-saudara kita yang mungkin bisa menginspirasi, dan juga cerita pengalaman Sri Laksmi di saat operasi itu. Mungkin Mimi bisa ceritakan. Waktu itu tahun 2018 operasi kedua Sri Laksmi, dokter bilang bahwa operasi ini akan memakan waktu selama 6 jam. Pada saat itu sebelum operasi sebenarnya ada pesan-pesannya Sri Laksmi yang bikin saya agak bilang takut juga gitu, karena ada pesan-pesan yang tidak biasa. Dia bilang waktu itu kan saya lagi pas lagi intens banget ngurusin bisnis gitu ya. Kemudian sebelum operasi dia bilang sama saya, Mimi nanti kalau Sri Laksmi selesai operasi, Mimi itu nggak boleh kemana-mana. Itu pesannya dia sebelum operasi. Kenapa nggak boleh kemana-mana? Ya pokoknya gitu aja, nggak boleh kemana-mana, harus nungguin Sri Laksmi full, katanya gitu. Terus saya bilang, oh iya, saya iyain aja sebagai omongan seorang anak kecil gitu ya. Terus sambil saya berpikir, oh setelah 2 minggu saya akan pergi ke Jakarta. Saya akan pergi menemui ini gitu. Karena kata dokter, ini cepat kok ininya nanti. Jadi dokter tuh nggak terlalu yang mengekspos ke sereman operasi gitu ya. Hasilnya seperti apa, dia nggak bilang nggak apa-apa kok, ini cepat kok, nanti seminggu 1 bulan udah bisa jalan, karena gitu.
Jadi kan kita berbesar hati lah. Dia bilang sama saya, jangan tinggalin Sri Laksmi setelah operasi dan jangan tinggalkan Sri Laksmi pada saat operasi. Jadi nggak boleh, saya disuruh di depan pintu operasi itu diam gitu. Terus ya karena saya sebenarnya takut banget waktu itu, rasa takutnya tuh melebihi apapun yang rasa takut yang pernah saya rasakan waktu itu. Karena membayangkan anak ya di dalam ruangan operasi selama 6 jam yang apa yang dokter. Saya sudah berusaha untuk menepis semuanya, tapi ya tetap saja yang namanya seorang ibu ya. Akhirnya setelah dia masuk, saya tepati janji saya di depan pintu, saya berdiam di depan pintu. Benar-benar nggak ini, tidak berpindah sampai siapa maksa saya suruh pindah, saya nggak mau pindah. Saya disuruh di sini sama anak saya bilang gitu. Terus nanti ini loh kelihatan di CCTV kata satpamnya gitu. Nanti saya dimarahin sama ini, nanti saya ngomong sama siapa yang nanti marahin bapak saya, ngomong nanti saya sambil berdoa terus di depan pintu ruang operasi. Akhirnya 6 jam berlalu dan saya dipanggil sama dokter. Katanya dokter, ini operasinya sudah berhasil, kemudian tumornya udah bersih, terus kondisi stabil. Itu udah cukup membuat saya bahagia. Akhirnya saya kembali ke tempat duduk. Baru saya kembali ke tempat duduk. Setelah itu sekitar 1 jam setelah dikasih tahu sama dokter seperti itu, akhirnya dia keluar dari ruang operasi. Terus masih dengan keyakinan saya bahwa sebulan kemudian dia akan baik-baik saja, sudah sembuh gitu ya. Ternyata benar apa yang dia siapkan sebelumnya. Setelah dia mengalami artinya berbagai masa kritis pada saat setelah operasi gitu, saya menyadari, oh iya benar ini yang dibilang sama dia. Cuma saya herannya kok dia bisa menitip pesan seperti itu. Terus dia bilang sama saya, nanti setelah dia kan habis ujian nih, nanti setelah operasi Sri Laksmi minta Meme nanti ambil ijazahnya, kemudian tolong ditandatangani. Sebelum operasi anak ngomong seperti itu kan, waduh, seperti apa gitu. Tapi setelah dokter bilang ini baik-baik saja, saya cukup lega gitu ya. Nah setelah itu ternyata masalahnya tidak selesai sampai di sana. Ternyata awal ya. Ya ternyata itu baru mulai. Perjalanannya baru mulai. Just start gitu. Ya, kita berharap ini selesai, ternyata ya ini baru dimulai gitu. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa diajak berkomunikasi, bahkan dokter bilang ini anak nggak bisa ngeliat. Dari mana tahu nggak bisa ngeliat? Ini ada 2 dokter, satu dokter yang senior, satu yang junior. Yang senior nggak pernah bilang bahwa dia nggak bisa ngeliat. Dia cuma bilang kita nggak bisa memvonis anak itu seseorang itu buta atau tidak sampai kita bisa ngomong sama dia. Nah gimana caranya kita bisa tahu orang dia nggak bisa diajak ngomong kan? Gitu. Nah terus anehnya lagi setelah dioperasi ternyata di MRI lagi kan itu ada satu udara yang terperangkap di tempat operasi, di tempat tumornya yang sebelumnya gitu. Jadi kita berharap kan tumor itu sudah hilang. Ternyata ada udara yang terperangkap di sana. Dan tekanannya sama. Terus kata dokter kalau ini air akan dengan mudah kalau kita bolak-balik pasien harus banyak mobilisasi. Setelah dia bisa bolak-balik mungkin airnya akan keluar dari jaringan otaknya itu. Tapi ini udara, gimana caranya udara mengeluarkan udara? Terus butuh berapa tahun? Butuh berapa lama? Saya bilang itu. Ini lebih dari setahun. Dan kita tidak akan mengambil satu tindakan operasi lagi, nggak mungkin. Saya nggak akan mungkin melakukan itu, kata dokter. Demi udara. Demi sebuah udara. Terus ya saya juga nggak akan setuju kalau dokter tidak akan seperti itu kan. Ini saya sudah sangat sudah luar biasa sekali untuk melepas anak operasi ini. Udah butuh 4 tahun dan sekarang setelah operasi masa dioperasi lagi kan nggak mungkin. Saya bilang gimana lah caranya supaya ini, itu harus banyak bolak-balikin anaknya, harus banyak miring kanan, miring kiri. Ini badannya gede, dulu aku habis operasi badannya tuh besar gitu, kan nggak mungkin saya bisa bolak-balikin dia sendiri. Akhirnya kita bertanya lah, artinya sebagai orang Hindu gitu ya, orang Bali kan biasa bertanya, saya nanya ke seorang mahasi yang biasa kita ya sepertinya tampil ke situ juga di video. Terus setelah mereka informasinya yang diperoleh adalah
ini anaknya ari-arinya di mana, dia tanya gitu. Ari-arinya dulu ditanam di mana? Oh, ditanam di kampung. Sekarang ambil dulu ari-arinya, katanya. Diambil ari-arinya, dijemput dari kampung, ditanam di sini, di rumah sini, diajak ke sini. Diajak ke sini, terus dibikinin satu tempat gitulah, kayak kita baru ukur ari-ari baru lahir. Di sini batu. Nah, itu. Nanti kalau udah kasih tahu saya. Nah, terus kemudian disuruh liatin fotonya dia. Ternyata kata beliau, Sri Laksmi ini dulu adalah orang spiritual. Jadi beliau memiliki satu misi yang belum tuntas di kehidupan sebelumnya, yang harus diselesaikan sekarang. Maka beliau turunlah. Tapi ini orang beliau yang apa ya namanya menitis ini adalah orang yang tingkat ininya udah istilahnya tingkat spiritualnya udah tinggi gitu. Kenapa kok saya yang dipilih, saya bukan siapa-siapa kan gitu. Ya memang ada perjanjian, memang dipilih, ada perjanjian, tapi cara kita memperlakukan atau merawat dia itu memang harus berbeda, spesial gitu. Nah, saya dengan ketidaktahuan mungkin melakukan kesalahan dan sebagainya. Terus suami disuruhlah matur piuning di Hideptara yang Guru di Kemulan. Matur piuning kalau nanti sembuh akan ditaur apa ya dulu itu kebo naikin kebo bertanduk emas gitu. Itu permintaannya dia. Gitu, matur piuning lah di Hideptara yang Guru. Akhirnya sambil menangis, nggak tahu sih bapaknya, nggak tahu pas pada saat itu nangis terus menangis gitu di depan ini kan pasti pada saat sembahyang. Nah setelah matur piuning seperti itu, akhirnya keesokan harinya kita MRI lagi, CT scan lagi, dan anaknya udara itu hilang. Sampai dokter tuh bilang, loh kok bisa hilang udaranya tinggal dikit gitu. Dan ini kan awalnya tuh masih bengkak nih otaknya. Jadi kalau misalkan otak tuh dibedah, dia akan merespon gitu. Kepala itu dibedah. Maaf ya. Itu kata dokter yang selama ini yang tidak pernah terceritakan, akhirnya sekarang diceritakan. Ini Bu, kan saya tanya kenapa kok bentuknya seperti ini gitu kan. Jadi kita dilihatin kayak hasil CT scan itu ini mengalami pembengkakan. Jadi kalau misalkan dia habis diapa-apain gitu ya, diambil satu tindakan, dia akan merespon kayak dia reaktif, dia akan merespon gitu. Dia akan reaktif, apakah responnya positif atau negatif. Dia tuh kayak kadang-kadang ngambek gitu, pokoknya diem gitu, makanya agak ada disconnect sama dunia luar gitu, mungkin salah satu penyebabnya. Yang saya nggak tahu lah di dunia kedokteran seperti apa ininya. Nah kemudian yang saya tahu dokter itu bilang, ini kok udaranya bisa hilang, ibu pasti rajin ya mobilisasi gitu, miring kanan miring kiri. Saya bilang, oh ya, saya dengan badan dia segede ini, saya dulu kurus waktu nungguin dia itu kurus, turun berat badan berapa kilo gitu. Jadi ya saya bilang iya aja, tapi saya bersyukur akhirnya bisa ya, itu dibilang tahunan gitu, tapi akhirnya dalam waktu ya kurang dari seminggu lah setelah matur piuning itu, yang percaya nggak percaya hilang gitu loh. Jadi kan kayak ada sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Kalau dari analisa dokter dia bilang ini lama, tapi ya nggak tahu, itu keajaiban lah menurut saya. Nah itu yang terjadi. Kemudian akhirnya setelah pulang dia kan masih spastik, masih kejang, masih gitu, masih belum normal sekali lah ininya, kondisinya belum tenang gitu, karena dia belum bisa bicara kan waktu itu. Nah ada satu hal aneh yang terjadi waktu itu, dia belum diulapin. Pulang dari rumah sakit itu saya nggak tahu sama sekali orang dari rumah sakit itu harus diulapin gitu loh, karena ketidaktahuan dan tidak ada yang istilahnya menginformasikan harus seperti itu gitu ya. Ya kita pulang aja gitu, pakai segahan gitu biasa aja gitu, saya pikir itu udah cukup gitu. Nah terus akhirnya ada teman ini nak Mesir yang di kakeknya dia itu punya guru kan gitu ya, nabenya. Nah kita dekat juga gitu, akhirnya kita telepon, loh kok belum diulapin katanya gitu. Akhirnya
ya udah kakinya ke sana ngulapin, diulapin lah ke sini sama kaki yang nggak lingsir udah sebelumnya itu. Ide nabinya itu ngulapin di perempatan, katanya menurut yang saya tangkap waktu itu, kalau orang datang dari rumah sakit itu pertama dia akan, arwahnya itu akan diam di depan pintu. Kalau kita nggak ulapin dia nggak akan masuk, jadi dia tertinggal di sana. Setelah itu sama saudara-saudaranya, saudara-saudara empatnya itu. Terus kalau misalkan dia udah lama kita tinggalin di luar, nggak kita ajak masuk, dia akan ke perempatan, jadi harus diulapin di perempatan. Nah, diulapin dah di perempatan desa di sini gitu. Setelah diulapin di perempatan desa di sini, baru pertama kali dia bisa nangis. Setelah diulapin baru nangis, dan kita semua menangis melihat dia menangis. Karena ada rasa haru juga, kan dia bisa ternyata anak berani. Biasanya kan dia cuma spontan ketawa aja. Dan kalau di kedokteran itu namanya sindrom mutisme. Mutisme itu kayak terkunci di dalam, tapi dia bisa mengeluarkan respon spontan seperti tertawa gitu. Di tingkatan berikutnya dia akan bisa menangis gitu. Oh, berarti dia udah naik level, dia udah bisa menangis kan gitu. Nah itu nah terus sorenya jam 7 itu suami sembahyang setelah dia diulapin itu, tiba-tiba di batunya itu ada gambar wajah. Di batunya itu kan ada batu ari-ari. Dia suami sembahyang di sana, terus dia panggil saya, "Mama sini Mak, kenapa ada gambar gini?" gitu. Nggak ada gambar gini, siapa ya gambar wajah manusia. Jadi ada alisnya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Pakai apa? Pakai amor gitu, mungkin tapi nggak bisa dihapus. Oke. Oh. Makanya gitu kan, jadinya ini apa lagi nih gitu. Saya udah takut-takutan. Ini apa lagi gitu, habis diulapin itu sorenya, siangnya jam segini kan diulapin kan, jam 7 kan sembahyang tuh biasa, sembahyangin dah hari-harinya gitu. Itu udah di hari-harinya tuh isi gitu, isi gambar wajah manusia gitu, senyum lagi. Terus ya kita nanya, kan ini apa nih, saya takut lagi, saya mau buat kesalahan lagi gitu. Kayaknya dengan dunia yang tidak terlihat tuh kayak ngeri-ngeri sedap Serba salah gitu ya. salah kan gitu. Akhirnya ya nggak apa-apa, itu leluhur memberikan berkat katanya. Oh ya sudah, kalau memang tidak ada ini kan, tidak ada sesuatu yang salah yang saya lakukan, Ulah saya gitu. Terus akhirnya setelah itu baru cepat perkembangannya, dari dia bisa gerakin kaki, gerakin jari, terus akhirnya sampai dia bisa bicara. Dan setelah dia bisa bicara itu, dia kan ngomong itu gak jelas tuh. Kadang-kadang dia ngomong lah gini, oh itu ada yang kesini, ada yang datang gitu ke kamarnya dia, ada yang kayak mesliahan gitu kelihatan. Kalau pada saat dia duduk di sini ngelihat ke sangkah itu, dia bilang, oh itu kan ada putih-putih gitu, ada yang senyum tuh sama Sri Laksmi, kayak nggak takut gak gitu, enggak, senang lagi gitu, senang Sri Laksmi lihat gitu, oh kan hilang dia gitu, dan dia, oh kan hilang lagi dia gitu. Kita semua takut. udah nggak usah cerita. Iya, ya. Aduh gitu. Dan yang paling ininya, waktu dia baru pertama kali bisa ngomong itu kan, pertama kan kita nggak menyangka itu adalah satu efek obat ya, karena obat dalam jangka panjang katanya bisa menyebabkan halusinasi. Nah, paling halusinasi, saya bilang sama perawat-perawatnya, nggak apa-apa, nggak usah takut, itu kan efek obat mungkin, obatnya itu kan obat penenang. Pada saat dia spastik itu dikasih obat penenang supaya dia agak lemas gitu loh gininya, otot-ototnya gitu. Nah itu efek obat penenang kok. Nah waktu itu saya mulai percayanya itu waktu masuk ke kamar, katanya dia kan di kamar, ada orang tua, kakek tua yang masuk ke kamar, dia cerita, terus dia nanya nama gitu. Dia nanya nama, gimana kayak nanya tuh kayak waktu itu? Secara batin. Iya, dalam hati. Apa yang dia tanya? Sira nikah. Digituin dalam hati. Ya kan belum bisa terus disebutin sebuah nama gitu. Udah jawab ya. Iya. Cowok, sebuah nama. Nah itu yang bikin kita kaget, karena nama itu adalah nama leluhur yang pertama kali datang ke tempat kita sekarang. Jadi leluhur paling tinggi lah istilahnya di dalam lingkungan keluarga.
keluarga kita. Mungkin kok bisa tahu? Karena udah cerita sama dia kalau punya nama itu ada di salah satu silsilah keluarga gitu kan. Nggak pernah cerita tapi kok dia bisa nyebutin nama gitu. Itu yang bikin Nggak masuk akal nggak masuk sebenarnya. akal. Kalau ini halusinasi kan nggak mungkin gitu loh sampai tahu nama. Itu sih yang terjadi. Nah, tadi kan Mimi udah ceritain tentang proses yang panjang dari diulapin sampai udaranya hilang, terus berangsur-angsur mulai kelihatan perubahan yang masif gitu. Sekarang Bijaro mau tanya sama Sri Laksmi, di dalam proses operasi 6 jam itu, gimana yang Sri Laksmi rasain? Apa aja hilang gitu? Atau ada sesuatu yang lain mungkin Sri Laksmi bisa ceritakan? Seperti dijemput. Dijemput. Siapa yang jemput? Gak tahu siapa itu. Kayak manusia? Ya, persis kayak kita. Tapi putih. Apanya putih? Semuanya sekujur tubuh. Bajunya pakai jenggot gitu nggak? Enggak. Jenggot tipis gitu. Jenggot tipis. Terus diajak kemana? Ke atas. Dari tubuh Sri Laksmi itu diangkat dibawa ke atas. Iya, diajak terbang. Diajak terbang. Terus abis itu 6 jam terbang apa gimana? Diam di dalam dong. Dalam tong. Tongnya gimana? Gelap apa? Airnya gelap. Cuma ditemani sama satu lilin kecil. Ada lilin di sana gitu. Terus yang jemput tuh berarti laki-laki. Beliau bilang apa? Ada bilang sesuatu nggak? Ada. Dek, di sini ya ikut kakek. Kakek mau ngajak ke satu tempat. Kemana tadi? Terus? Kakeknya bilang dia ikut aja orang yang dia mau tak selamatin. Orangnya dia mau tak selamat. Kemana tak gituin lagi. Ya ikut aja ya sini. Langsung mungkin pada saat itu udah kesadaran. Laksmi nggak lihat rohnya Laksmi itu seperti keluar dari tubuh. Kelihatan pakai baju rumah sakit itu. Badannya kelihatan kayak baju rumah sakit. Keluarnya rohnya Sri Laksmi rasanya dari mana? Badan. Dari sini gitu. Iya. Wow. Lama berarti di sana diam sama lilinnya. Berdua sendiri macamnya. Sendiri anak aja diam di top. Sendirian di sana Iya. sama lilin. Iya. Terus nantinya gimana? Baik mungkin udah selesai operasi pada saat itu. Otomatis keluar dari tong itu. Pintu tongnya itu kebuka otomatis, keluar otomatis juga. Turun entah dari alam mana, turun sampai badannya ada barangnya ikut terbang untuk masuk Bahan gitu ikut. Nggak diantar sama kakek itu lagi Oh sendiri. Ya. Wow. Terus udah rebahan langsung kayak ngerasain apa gimana? Langsung ada rasa sakit gitu nggak? Enggak. Belum sadar tadi ya? udah sangat Udah tapi nggak ngerasa. Tapi nggak ada rasa apa-apa. masih Masih bius. Oh iya. Iya. Oh. Jadi Meme nggak pernah tahu ya behind the scene di saat Meme menunggu di depan pintu itu ternyata ada sebuah sinema yang sedang berputar di balik layar yang kita semua nggak pernah tahu itu terjadi. Nah, jadi
Ya kadang-kadang suatu hal yang apa kita lihat itu belum tentu seperti itu gitu. Ada banyak cerita yang kadang-kadang kita percaya nggak percaya tapi itu ada. Jadi dimensi lain di luar kita ini sebenarnya eksis, sebenarnya ada. Baiklah pemirsa, itu dia tadi sudah diceritakan dengan sangat lengkap kisah perjalanan dari jatuh bangunnya proses operasi dari Sri Laksmi. Bisa kita simak tadi bahwa ada beberapa rangkaian yang sebenarnya kadang kita tidak tahu artinya apa, tapi itu membawa sebuah makna yang mendalam. Seperti pertama, tiba-tiba di dalam kepalanya di posisi yang sama dengan tumornya ada udara yang terperangkap. Kemudian dengan menanyakan kepada apa ya istilahnya kalau di Bali itu pada pendeta Sulinggih bagaimana sebenarnya kondisinya secara niskala, tiba-tiba di saat baru nge-tuning sesuatu di Rong 3 di Tariang Guru, kemudian tiba-tiba setelah di CT scan anginnya hilang, yang padahal sebelumnya dokter pun meragukan itu bisa keluar apa enggak. Nah itu selalu ada satu hal yang kadang-kadang kita susah untuk terima. Kemudian sempat juga tentang nebusin ya, tentang nebusin yang ternyata saya juga baru tahu kalau kita datang dari rumah sakit, apalagi seperti Sri Laksmi sempat badannya dibedah dan lain sebagainya, ada lifting energi bahkan sampai rohnya keluar, yang kayak gitu kita nggak pernah tahu. Secara awam kita nggak tahu, dan ternyata dengan nebusin itu pertumbuhannya dia mulai kelihatan, mulai bisa nangis, kemudian ada growth yang lain mengikuti penyembuhannya, kurang lebih seperti itu. Dan kesimpulan yang menarik dari serangkaian cerita keajaiban ini adalah bahwa ternyata di dalam semua dimensi persoalan kita itu selalu ada penyelamat ketika kita eling artinya sadar ke dalam diri dan juga tetap waspada keluar diri. Di sana ternyata alam, para leluhur, para dewata, alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa selalu menyiapkan solusi, selalu menyiapkan keajaiban-keajaiban yang bisa datang kapan saja untuk kita. Makanya yang harus kita tingkatkan adalah kewaspadaan diri, keelingan itu kepada diri sendiri. Dan ketika kita trust, kita percaya bahwa keajaiban itu ada, beliau pun pasti akan menunjukkan tangan-tangannya untuk membantu kita. Bahkan suatu hal yang kita anggap tidak masuk akal. Dan bukan hanya soal jatuh bangun dari pertumbuhan Sri Laksmi pada saat itu, tapi juga di layar yang lain, di balik dimensi yang lain, keluarga Sri Laksmi tetap berjuang membangun kehidupan secara dunia, maksudnya secara finansial. Karena untuk mendukung dari proses perjalanan Sri Laksmi yang operasi bedahnya itu sangat besar dan tentunya biayanya pun pasti tinggi gitu. Jadi Sri Haji, bapaknya Sri Laksmi dan juga Meme, Bu Ami sedang berjuang juga. Di balik berjuang mendukung Sri Laksmi sembuh, ada perjuangan lainnya di belakangnya. Dan mungkin Meme saat ini bisa menceritakan bagaimana proses perjuangan bagi keluarga ini untuk survive dari kesehatan Sri Laksmi dan juga secara finansial. Dan jika saat itu mereka menyerah, mungkin saat ini teman-teman sekalian kita semua tidak punya yang namanya anemon, tempat les untuk anak-anak belajar membaca. Mungkin Mimi bisa menceritakan gimana prosesnya di balik layar waktu merawat Sri Laksmi dan perjuangan anemon, kemudian sampai sekarang sudah berapa cabang, bisa dijelaskan sama pemirsa yang mungkin bisa menginspirasi. Ya, jadi ini berkah yang luar biasa sekali ya, saya rasa dari
Tuhan gitu ya, saya dititipkan anak yang spesial yang harus dirawat, dan kita juga merasa bahwa ini memang mungkin ada perjanjian dulu dengan Sri Laksmi ketika lahir menjadi anak, dan saya harus banyak belajar dari beliau juga untuk bagaimana ketegaran dalam menghadapi setiap permasalahan gitu ya. Dari sampai sekarang pun saya masih banyak belajar juga dari kesehariannya Sri Laksmi dalam mencapai apa yang dicita-citakannya gitu. Nah, yang saya syukuri juga bahwa selain saya dititipkan amanah anak yang spesial, anak-anak yang spesial, 2 anak saya juga dititipkan anemon ya. Jadi anemon itu adalah satu bisnis saya yang saya rintis sejak tahun 2007. Saya juga nggak menyangka akan bisa seperti sekarang ya, karena dulu nggak ada kepikiran juga anemon bakal seperti apa gitu. Yang saya tahu dulu bahwa saya tuh suka mengajar gitu. Saya tuh lulusan arsitek sebenarnya, cuman kembali menemukan hidup ketika saya mulai mengajar, dan mengajarnya anak-anak. Jadi tahun 2007 itu saya masih dalam tahap mencari bisnis apa yang cocok untuk saya gitu, yang bisa saya nikmati. Saya mencoba berbagai macam bisnis, jualan ini, jualan itu gitu ya, untuk bertahan hidup dan membesarkan anak-anak bersama suami gitu. Suami sedang bekerja juga di satu perusahaan swasta gitu ya. Nah, kemudian ketika saya menemukan anemon, saya merasa itu bukan kerja gitu, karena saya begitu menikmati apa yang namanya di dunia pendidikan. Ketika saya mengajar, melihat anak-anak ini senyum karena dia sudah bisa gitu ya, itu membuat saya benar-benar bahagia gitu. Nah, tahun berganti tahun, akhirnya di tahun 2012 momentumnya itu terjadi. Waktu itu, kalau dulu saya mulai bisnis ini dari privat, rumah ke rumah, karena saya nggak ngerti juga tentang bisnis seperti apa. Yang saya ngerti hanyalah saya suka mengajar. Ketika saya udah mengajar tuh kayaknya sakit jadi hilang, gitu. Capeknya jadi hilang gitu ya. Sering saya cerita sama anak-anak, saya dibayar 1 jam tuh saya bisa ngajar sampai 3 jam. Jadi kalau misalkan anak ini belum bisa, kayaknya masih penasaran gitu. Nah, terus akhirnya ya puji Tuhan di 2012 saya menemukan satu momentum di mana ketika saya punya 2 outlet waktu itu di Jalan Nangka dan di Jalan Suli waktu itu ya, yang saya amazed banget di Jalan Pulau Ambon satu lagi. Yang saya amazed banget itu siswa kita itu asalnya dari luar kota gitu, hanya untuk belajar baca ke anemon. Dari Bangli, dari Karangasem, mereka khusus belajar baca aja ke anemon gitu. Saya berpikir gini, ya ampun, ini ternyata apa yang saya ciptakan ada manfaatnya untuk anak-anak. Bahkan anak-anak yang di luar kota pun sampai datang ke Denpasar hanya untuk belajar baca. Saya minta sama Tuhan waktu itu, Tuhan tolong tunjukkan saya jalan. Saya pingin deh semua anak-anak ini bisa merasakan cara baca ajaib yang saya ciptakan gitu kan. Tapi dengan kemampuan keuangan dan kemampuan diri saya waktu itu tentunya yang sangat terbatas, saya merasa itu mungkin nggak ya gitu. Tapi saya tetap berdoa supaya dikasih jalan. Gimana caranya supaya anak-anak dari Bangli, anak-anak dari Karangasem, dari Bedugul ada juga datang ngajak ke Denpasar untuk belajar baca. Saya pingin gimana ya caranya supaya saya ada di sana, supaya anak-anak ini nggak sampai perjuangannya berjam-jam gitu loh, menghabiskan waktu untuk hanya untuk belajar baca. Tapi dengan kemampuan saya tentunya saya merasa ragu waktu itu. Tapi saya tetap berdoa. Akhirnya 2012 lah dijawab sama Tuhan. Saya dikenalkan satu sistem yang namanya sistem franchise. Jadi orang daerah yang mau bikin anemon ikut standar kita itu bisa membuka di daerahnya masing-masing. Dan amaze-nya lagi waktu itu bulan Oktober kita launching. Saya mulai sharing tentang bisnis pada orang tua siswa. Kita dalam 3 bulan itu bukanya 7 outlet. Dari Oktober sampai Desember. Dan itu sebagian besar orang tua siswa. Istilahnya yang sudah merasakan manfaatnya, yang sudah tahu, dan sudah tahu juga outletnya rame gitu. Outletnya rame, nggak ada cabangnya di sini ya gitu. Ya karena kita memang belum ada. Akhirnya mereka, gimana kalau buka di daerah saya aja gitu. Akhirnya mereka buka di daerah itu. Dan setiap tahun
Astungkara itu ada sekitar ya rata-rata lah 15 outlet setiap tahun buka. Dan waktu kejadiannya Sri Laksmi tahun 2018 itu kita punya bisnis plan yang go nasional. Jadi tagline kita waktu itu go nasional. Udah sign kontrak sama pelatih-pelatih bisnis gitu ya, supaya kita ada yang mendampingi nih kita gimana caranya supaya bisa ada di setiap kota di Indonesia. Goal kita waktu itu. Nah, pada saat itulah sesuatu yang di luar rencana. Kita kan berencana nih bikin bisnis plan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Tapi tiba-tiba plek, akhirnya saya nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana, dan biasanya saya di depan layar. Saya harus di dalam satu kotak ukuran 4x6 selama 1 bulan di rumah sakit mendampingi Sri Laksmi, sedangkan ini kita seperti udah siap berlari tapi kakinya dipegang gitu. Diikat. Disitulah saya belajar tentang bagaimana menerima bahwa tidak segala sesuatu itu harus kontrol kita gitu. Saya mulai menyerahkan kepada suami waktu itu. Biasanya suami sebagai sutradaranya di belakang layar, saya sebagai artisnya. Nah, pada saat sekarang kebalik gitu. Jadi mau nggak mau harus belajar jadi artis, saya belajar jadi sutradara. Gitu ya. Nah, terus akhirnya di tahun 2018 itu kan kita baru sign ini ya, sign kontrak, dan tetap itu harus dijalanin karena kontraknya setahun. Akhirnya suami yang fight di depan, dan bukan aneh ya, tapi yang itu yang saya syukuri, malah di tahun 2018 itu outlet kita boom banget. Jadi kalau pertumbuhannya biasanya 15 sampai 20 outlet, waktu 2018 kita sampai 40 outlet ya, buka dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun tanpa saya ada di situ. 40 outlet 1 tahun. 2018 ke 19. Sampai coach saya bilang kalau gitu Bu Ami nggak usah ada di outlet aja, di kantor aja gitu. Gitu. Tapi ya itu yang saya syukuri, di titipan ya, kalau saya bilang ini Anemon titipan untuk bisa kasih berkah untuk anak-anak dan guru-guru juga, kita nyalurkan berkat untuk keluarga mereka juga gitu. Ya itu yang saya syukuri. Terus apa yang diceritakan sama ibu itu benar, karena selama ini berdirinya Anemon itu tahun 2007 sampai 2018 sampai 14 itu dia memang di belakang layar. Karena kita semuanya masih manual, cetak buku apapun itu kita mesti sendiri gitu loh. Ya. Kalaupun ada masalah-masalah gitu baru kita discuss. Nah sekarang tiba-tiba ada kejadian ini yang disuruh ke depan, udah sign ini. Pokoknya handle, gimana ya kita sudah sign kontrak. Ya deh, pokoknya saya yang berangkat. Kita yang berangkat. Akhirnya pemikiran dari ibu itu, apa yang sudah menjadi pemikiran ibu, kadang-kadang kita keluar dari sana. Akhirnya yang ingin, karena ditanya nih, tahun ini selama saya mentoring, kamu mau jadi berapa? Gitu. Akhirnya memberanikan diri, saya ingin jadi 100 cabang di tahun ini. Akhirnya sambil berjalan, ini kita marketingnya full. Ya kita ngikuti tuntunan itu aja dari mentor kita, dari coach aja. Akhirnya benar, kita setahun itu selesai sampai 100 lebih sudah, 120 melebihi dari target. Yang terakhir itu yang di Jogja itu salah satunya yang luar daerah, yang hasil mentorannya. Yang sekarang pun luar biasa juga di Jogja itu perkembangannya, yang nggak mengira dengan sistem pandemi sekarang itu. Pokoknya ya sedikit karena di sana berani menentukan target, berani melakukan sesuatu yang nggak pernah kita lakukan. Karena benar, kalau dulu namanya anak jalanan beda dengan orang yang tampil di depan. Bahasanya yang istilahnya bahasanya yang nggak kasar. Sekarang harus mulai tertata sama tim gitu.
tetap kita, karena kan nggak berani, saya sendiri itu nggak berani ganggu ibu. Nyampe malam, nyampe di rumah sakit, nanya enggak gitu, lempeng aja, Terus salah ngomong. takut salah ngomong gitu. Makanya yang ya udah jalan aja gitu. Akhirnya setelah 3 bulan, setelah ini sudah mulai Sri Lasmi udah mulai apa namanya tenang gitu istilahnya, baru mulai kita bisa discuss tentang itu. Ini gimana sekarang, gimana, sampai kaget sendiri posisi 3 bulan itu kita sudah hampir 75-an cabang nambahnya, gini jadi totalnya. Gitu. Oke, itu yang kita syukuri. Oh ternyata saya bisa nentuin target, saya bisa ternyata gitu. Karena memang di luar, ini benar-benar di luar dari apa namanya ya, di luar dari kebiasaan, di luar dari gini lah orang namanya nak jalanan sekarang mengelola bisnis pendidikan lagi yang semuanya terstruktur, etikanya ada, kita harus mulai budaya. Kalau dulu anak jalan nggak ada budaya begitu. Nah, dari sana makanya sampai sekarang kan syukuri akhirnya ya kita bisa tanam. Kalau dulu kita nggak bisa tanam, benar sama ibu nggak bisa tanam dalam hal bisnis. Kalau dulu karena kan di belakang layar, akhirnya dia betul berperan sendiri, ngomong sendiri. Kalau ada masalah apapun dia nggak bisa bantu karena memang merasa nggak sanggup, merasa nggak bisa gitu. Kalau disuruh itu kita lari, kan lari nggak mau deh. Jangan kan begitu. Karena mungkin gayanya dari dulu bukan gaya orang yang pada umumnya. Jangan kan begitu, ulang tahun pun kan di perusahaan pun ulang tahun pun nggak mau pernah merayain ulang tahun sama sekali. Gitu. Sampai ini makanya istri kadang-kadang jengkel sama dia. Nggak pernah mau. Lari malah dikasih kejutan lagi. Bener nggak berani pernah cerita begini itu nggak berani dulu, bener. Marah-marah dia kalau dibeliin hadiah gitu. Ngapain beliin hadiah gini? Karena memang nggak biasa, dari dulu memang nggak biasa seperti itu. Gitu. Karena pun seperti sekarang mengenal begini itu dunia apa namanya dari desa ke sini pun karena dititipin dengan kondisi itu pun kita harus berjuang membuktikan itu kita layak bahwa tinggal di sana. Karena yang besar di orang tua asuh gitu. Gitu. Gak pernah mengenal namanya itu, ya kita harus berjuang supaya kita benar-benar sampai tamat bisa menyelesaikan tugas yang di sana gitu. Makanya gak pernah mengenal itu gitu. Makanya jangan jalan meetingnya pun ya bahasa-bahasa kasar karena tempatnya pun berbeda gitu. Nah makanya dari itu sampai yang benar ini dipaksa untuk merubah diri dia, dibeliin tiket langsung, pokoknya berangkat, mau nggak mau tiket sudah tak beliin. Itu untuk merubah dia yang ikut apa namanya value your life bootcamp itu diikutin begitu 3 hari ya, per hari ya. Kalau dulu disuruh seminar, Mau sama ada aja alasannya. Seminar 1 jam 2 jam tuh pusing, dingin gitu, kira ada aja alasan untuk keluar. untuk merubah diri dia itu begitu caranya dia. Pokoknya harus berangkat, mau nggak mau tiket sudah tak beliin, semua udah, pokoknya harus berangkat besok. Ya saya berangkat. Nah dari sana yang bisa merubah diri yang sebenarnya. Benar. Jadi kita belajar gitu. Langsung kan kalau kejadiannya dulu di puncak itu kita benar-benar dunia baru bagi dia. Nah di sanalah merubah hidupnya dan tahu makanya cara marketing seperti apa. Di sana belajar banyak selama 4 hari ya. Ya 4 hari 5 hari berseminar. Setelah itu ilmu-ilmu itu yang dia terapkan selama coaching dan dimentori. Akhirnya sebelum pandemi kita sebenarnya sudah hampir tembus di angka 135. Selama pandemi ini kita memang masih ngerem. Karena pas pandemi kita padahal ikut karena kita sudah dipercaya dari Kemendan. Setiap tahun kita pasti difasilitasi ikut pameran. Tahun lalu bulan Februari sebenarnya banyak
yang sudah daftar. Kalau nggak pandemi kita mungkin sudah ada beberapa kota di Indonesia. Karena pandemi kita stuck, akhirnya nggak jadi. Ada outlet yang kita sudah buka, udah grand opening, tutup langsung. Sekarang udah buka. Maret ini. Surabaya Iya. buka ya? Pas tanggal 7 Maret katanya. Karena grand openingnya bener pas ulang tahun Tian. Iya. Itu terakhir kita keluar kota. Keluar kota. Setelah grand opening langsung 18-nya langsung udah tutup. 18-nya harus tutup. Dan tutup. itu benar-benar Anemon kan kagum juga. Surabaya itu langsung baru begini udah hampir 20 siswa akhirnya tutup. Nah gitu ya, sekarang mungkin sekitarnya 135 itu masih kurang lebih segitu. Memang ada beberapa outlet yang masih kita renovasi, mudah-mudahan lah dalam tahun ini yang sih ancang-ancang, karena kita pandemi ini ngerubah semua model bisnis. Mudah-mudahan kita nanti akhir tahun ini kita ada di seluruh kota lah dengan sistem dan model bisnis yang baru. Dengan adanya pandemi ini mudah-mudahan lah benar-benar titipan dari beliau ini bermanfaat untuk masyarakat dan anak-anak di seluruh Indonesia, karena kita lagi merancang itu semua. Itulah dia tadi sudah diceritakan oleh Mimi dan juga bapaknya Sri Laksmi, bagaimana perjuangan yang paralel bersama-sama dari apa ya, kayak kesambar geledek gitu ya. Tapi di sisi lain juga masih tetap bisa berjuang. Dan ternyata berjuangnya juga bukan untuk diri sendiri. Ternyata di sana ada misi yang sangat mulia, mencerdaskan anak-anak bangsa dan juga membantu banyak para guru yang bekerja di Anemon bisa menghidupi keluarga mereka. Dan saya rasa ini adalah salah satu titipan dari Tuhan kenapa juga Anemon ini bisa menjadi besar. Karena biasanya bisnis yang jadi besar itu adalah bisnis yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Jadi pesan yang paling dalam dari keseluruhan kisah keluarga dari Sri Laksmi ini adalah jangan pernah berhenti untuk berusaha. Dalam kondisi seperti itu pun Sri Aji, bapaknya Sri Laksmi, tetap meskipun tidak biasa ya udah, karena udah terpilih untuk melanjutkan itu, tetap dijalankan meskipun nggak tahu bakal kayak gimana besok terjadi, tetap dilakukan, tetap dilakoni dengan baik dan tetap dengan misi mulia. Dan akhirnya ternyata dimanapun kita berusaha, Tuhan selalu memberikan hasil yang setimpal dengan seberapa besar usaha kita. Gitu. Andaikan saja waktu itu keluarga Sri Laksmi stop dan juga tidak melanjutkan misinya dalam mengembangkan Anemon, mungkin ceritanya saat ini akan berbeda. Gitu. Jadi ini adalah pesan untuk kita semua. Dari sana juga kita bisa memetik sebuah kesimpulan bahwa juru selamat itu ada di setiap level persoalan, ada di setiap level kehidupan. Jadi jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berjuang. Keep moving. Segala bentuk kesengsaraan, kesusahan, hal yang berat saat ini, ketika terus dijalankan dengan penuh sukacita, pasti ada jalan keluarnya. Itu dari kisah perjalanan Sri Laksmi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan juga para pemirsa semua yang menonton video ini. Semoga Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara juga bisa survive dari apa yang sedang dialami saat ini dan juga menemukan keberhasilan, selalu sehat, berbahagia dan penuh keberlimpahan. Salam sejahtera dari Pasraman Bali Eling Spirit, matur suksema. Om Santi 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 Om.